Saya berdoa supaya kalian mengambil dengan hati. Dan setiap kali ada waktu, saudara boleh duduk. Ya, setiap kali kalian ada waktu, saudara cari satu pemimpin dan berkata, boleh enggak saya tanya? Saudara dan mulai tanyakan misalnya, apa sih buat kalian yang paling penting? Apa sih menurut kalian yang paling membuat kalian bisa sampai ke titik ini? Saudara, ada banyak value. Tetapi banyak orang cuma mau didoakan. Tetapi mereka tidak pernah mengejar value-nya. Dan akibatnya saudara tidak pernah bisa mewarisi. Saudara Pak Yusak punya 3 anak saudara yang asli. Dan saudara dia punya tambahan lagi anak-anak rohani saudara. Dan hari itu saya bersyukur karena saya ini orang yang selalu berkata, Pak, kenapa papa buat itu? Misalnya saya melihat papa saya mengusir orang, padahal orang itu datang saudara ya. Saudara dari jauh untuk konseling. Saya bukan marah, saya bilang papa ajari saya untuk mengerti kenapa papa buat itu. Dan papa saya bilang kalau saya tidak usir, dia tidak cari Tuhan. Saudara, dan itu value-value yang sampai hari ini memagari saya. Saudara, dari semua anaknya, saya orang yang paling saudara selalu duduk dan berjam-jam. Saudara, berjam-jam. Saya kadang-kadang pergi sama papa saya itu cuma untuk apa? Untuk makan bakso. Dan waktu saudara kita makan bakso, saudara kemudian saya akan tanya. Saya bilang, Pak, yang Tuhan bicara akhir-akhir ini apa? Dan papa saya akan mulai cerita banyak. Saudara, kemudian saya akan tanya. Saya tanya bilang, Pak, hamba Tuhan ini bedanya sama papa apa? Saya tanya, kenapa papa tidak mau, misalnya saudara ya, pegang HP. Saudara, ayah saya itu tidak mau dibeliin orang berapa kali pun. Papa saya gak mau pegang HP. Gak mau satu kali pun. Dia punya iPad tidak mau diisi nomor. Dia maunya cuma diisi buat apa? Baca Alkitab. Saya tanya kenapa? Dan dia ceritakan. Dia bilang papa gak mau terlalu banyak orang. Dan papa gak mau papa terjebak sama dunia. Papa mau hidup untuk Tuhan, di kaki Tuhan. Dia bilang nanti kalau papa iseng dan papa lihat perempuan, itu aja udah gak berkenan. Saudara, ada sangat banyak value yang hari ini saudara itu membatasi, memagari. Itu menjadi fondasi. Itu membuat saya terbang tinggi sampai hari ini. Istilah saya itu sayap-sayap yang ditambahkan, jubah-jubah yang ditambahkan, diwariskan. Saudara, dan sampai hari ini saya melihat anak-anaknya yang lain. Saya melihat banyak sekali anak-anak angkatnya yang berjatuhan satu demi satu. Dan kalau saudara tanya apakah saya bisa sampai hari ini, saya berkata salah satunya semua value. Saya bukan orang yang mendengar kata, saya orang yang mengerti hati. Dan kalau saudara mau mewarisi, saudara tidak bisa hanya mendengar kata. Saudara harus mengerti hati. Saudara, yang kedua, saya bukan orang yang melakukan perintah. Tapi saya orang yang menangkap visi. Saudara, ada banyak orang cuma melakukan perintah, tapi tidak pernah menangkap visi. Itu beda, saudara. Saudara, yang ketiga, banyak orang bilang gini, Pak Yusak impartasi. Tapi saya meminta covenant atau perjanjian. Saudara, itu juga jauh bedanya. Antara meminta impartasi dengan mendapat perjanjian. Saudara, itu beda jauh. Ya. Kalau saudara mendapat perjanjian, saudara bisa pegang. Saudara itu bisa selama-lamanya. Karena covenant itu berlakunya dari generasi ke generasi. Tapi kalau impartasi, bahkan saudara tidak, saudara ya, menggunakannya,
Bahkan saudara keluar dan melupakannya, impartasi akan cepat pergi. Sekali lagi saya berharap jangan tangkap kata tapi tangkap hati. Saudara jangan sekedar melakukan perintah tapi tangkap visi. Saudara yang terakhir, jangan sekedar minta impartasi tapi saudara kejar, dapatkan covenant. Maka hidupmu akan berbeda. Saya bersyukur sampai hari ini saya ditopang oleh semua value Pak Yusak. Fondasi saya adalah semua kebenaran yang dia tancapkan. Saudara, kebenaran yang berbeda dengan jutaan orang yang saya temui. Salah satunya dia selalu ngomong begini, kalau kamu dosa, ngaku di depan umum. Ceritakan kejelekanmu di depan umum. Saudara dan saya bangga. Saya ini ke seluruh dunia. Saya gak lihat orang yang menceritakan kejelekannya seperti Pak Yusak menceritakan kejelekannya. Saya bangga. Saudara, saya bangga dengan value yang dia berkata, jujur. Jujur bahkan sampai ke dalam-dalam ini loh yang kamu sendiri gak tahu. Kamu harus bilang terus sama Tuhan, selidiki. Dan biar Tuhan mengoreksi kita tiap hari. Saya bersyukur. Ada jutaan mutiara yang membuat saya hari ini berdiri tegak. Saya berdiri tegak. Karena apa? Karena beliau dan karena yang lain. Saya punya banyak mentor. Ya, walaupun pasti karena ayah saya Pak Yusak itu pasti paling banyak. Tapi saya punya mentor Pak Yusuf Roni. Saya punya mentor saudara Pak Daniel Alexander. Semua mereka saya ambil dan buat saya mereka menancapkan sangat sesuatu yang dahsyat. Saya berdoa ini waktunya bangkit generasi karena Tuhan memang bilang ini puncak dari segalanya. 2 tahun ke depan adalah puncak dari segalanya. Saya berdoa, siapkan dirimu. Satu sebelum saudara saya serahkan pada yang lain. Saudara, dalam 1 minggu ini Tuhan bicara soal akar. Dan Tuhan itu bilang begini, terlalu banyak orang tidak pernah memperhatikan akar mereka. Saudara, ada yang akarnya terlalu kecil. Sehingga waktu berbuah, bam, jatuh. Ada beberapa yang mereka tidak sadar akarnya itu membelit sesuatu. Saudara, akarnya mungkin bersatu dengan gulma. Gulma itu rumput. Saudara, ada yang akarnya membelit saudara. Mungkin saudara dengan pohon lain. Dan saya berdoa, saya tidak tahu akar saudara membelit dengan perzinahan mungkin. Cinta akan uang. Dan itu butuh dibereskan. Saudara, yang ketiga saudara. Tuhan itu bicara, nak, terlalu banyak orang yang melihat di atas. Tetapi tidak pernah benar-benar serius memaksa akarnya menembus sampai ke air. Ayatnya itu berkata, pohon yang akarnya sampai ke air, maka setiap musim dia berbuah. Ada musim di bawah dia berbuah. Ada musim dia pada waktu musim kering dia berbuah. Musim apapun bahkan badai dia tetap berbuah. Kenapa? Akarnya saudara. Saudara dan saya berdoa hari ini anak-anak muda coba cek akarmu. Akarmu ini bagaimana? Saya ini pernah saudara punya pohon. Dan pohon saya ini pohon belimbing manis banget saudara. Saudara, dan semuanya oke. Tiba-tiba saudara semua pelan-pelan layu semua. Sampai mati. Dan saya bingung, gak ada apa-apa, gak tercabut. Tidak ada badai. Dan saudara mau tahu apa? Akarnya gak tahu apa yang mengena.
busuk. Akarnya yang busuk. Dan tiba-tiba dia kering, layu, mati. Saya tidak ngerti kenapa, tapi sudah 2 minggu ini Tuhan ngomong begini, beresi. Suruh setiap orang mengecek, memperhatikan akarnya. Karena akar itu yang ujungnya menentukan. Saudara, bahkan saya pernah lihat sebuah pohon, pohonnya lumayan gede lah, segini ya. Itu dipotong saudara, bam. Sampai saudara hilang udah, sampai cuma beda segini lah sama tanah. Hanya butuh saudara 1 bulan tumbuh lagi. Dan rindang lagi. Walaupun belum gede ya, kecil, bertunas 3-4 biji. Dan Tuhan bilang akarnya tetap tertancap. Dan Tuhan bicara untuk setiap kita, terutama generasi demi generasi di Mahanaim dan Batra. Perhatikan akarmu, perhatikan akarmu. Demikian juga buat Indonesia, mulai bulan depan kita akan mulai. Kalau setiap kali kebaktian, perangnya motong akar. Saudara. Karena Tuhan bilang kalau tidak dipotong akarnya, maka Indonesia akan terus dan terus dan terus kembali kepada hal yang Tuhan tidak berkenan. Jadi kita akan mulai bulan depan, Tuhan sudah bicara sama saya. Kalau perang setiap Sabtu, setiap Senin, urusi akar. Urusi akar. Ya. Dan saya berdoa setiap kita akan sungguh menangkap, mengerjakan, ngurusin akar. Nah, mulai dari akar kita. Bulan depan kita urusi akarnya Indonesia. Tapi masih sisa Februari ini. Urusi akar kita. Urusi akar kita masing-masing. Akar tidak pernah bisa berurusan dengan orang lain. Saudara tidak bisa pinjam akar saya, betul? Ya, saudara masih bisa dapat buah saya loh. Tapi saudara tidak bisa pinjam akar saya. Karena itu ini masalah sangat penting. Sangat penting. Akar. Akar. Ya. Saya berdoa supaya setiap kita benar-benar membereskan akarnya. Saudara, buat saya gak tahu ya, kalau buat tadi Lydia menerangkan dengan sangat bagus. Buat orang selalu berkata bahwa Mezbah, saudara, itu adalah tempat paling menyakitkan. Tempat paling, saudara ya, menakutkan. Tapi saya ini ya, saudara ya, kalau sama Mezbah itu, menurut saya tempat saya jatuh cinta. Saudara, dan saya berdoa saya bisa mewariskan itu buat saudara. Hari pertama kali saya jatuh cinta, pada waktu Tuhan datang di usia 9 tahun. Saudara, dan hari itu dia berkata, ini mezbah kecil saya yang pertama. Bisakah engkau berkata iya untuk apapun yang aku minta? Saya bilang gak mungkin Tuhan. Saya gak mampu. Tuhan bilang kamu cuma butuh berkata iya. Saudara, dan saya berkata iya. Selebihnya urusanmu. Saudara, dan tiba-tiba saya diterpa dengan cinta. Itu mezbah saya pertama. Mezbah paling kecil. Mezbah kedua di ulang tahun saya keberapa saya lupa, 11 atau 12. Dia tanya, kalau aku biarkan engkau diperkosa, bisakah engkau percaya? Saudara, dan hari itu saya nangis. Tapi saya sekali lagi berkata, iya, aku percaya. Dan tidak langsung terjadi. Saudara, tapi sekali lagi setiap kali saya meletakkan mezbah, saya melihat cintanya yang luar biasa. Jadi buat saya, mezbah bukan tempat yang menakutkan. Mezbah adalah tempat saya jatuh cinta dengan Tuhan. Sampai terakhir, pada waktu Pak Paul meninggal, saudara, dia penuhi tempat, saudara, tempat diletakkannya Pak Paul
saudara, dengan lebih daripada 10.000 mawar. Dan hari itu dia berkata, hari ini aku meminang engkau sekali lagi untuk menjadi milikku seutuhnya, tubuh jiwa roh. Bukankah aku yang berkata, kalau aku meminangmu, aku akan meminang kau dengan ribuan mawar. Dan dia lakukan. Jadi saya tidak tahu bagaimana orang lain memandang mezbah. Tapi saya memandang mezbah sebagai tempat saya jatuh cinta. Tempat saya menemukan Tuhan. Tempat saya selalu bisa merasakan pelukan terhangat. Bisa merasakan denyut hati terdekat dengan Tuhan. Dan saya berdoa tidak ada seorang pun yang merasa bahwa mezbah adalah tempat menakutkan. Tapi saya juga tidak mau saudara merasa begini. Mezbah adalah tempat di mana itu siksaan, paksaan. Kita melihat Tuhan yang selalu menuntut. Tapi buat saya mezbah membuat saya merasakan denyut jantungnya. Merasakan getar matanya. Merasakan pelukan terhangat. Merasakan hatinya buat seluruh dunia. Dan itulah mezbah. Sebelum kita tutup dan masuk ke kelas masing-masing, tempatnya sudah tahu ya. Saudara, tempat masing-masing, supranatural, depan raja, belakang tentara seperti biasa. Kita mau nyanyikan Show Me Your Face. Tapi yang kedua kita mau sambung. Ini mezbah. Dan bukan saudara apapun yang saudara katakan. Mungkin saudara bilang ini mezbah dan bukan panggung. Tapi yang satu lagi ini mezbah dan bukan keharusan. Ini mezbah dan bukan kerja. Ya, buat saya sekali lagi, mezbah adalah tempat saya ketemu dia. Itu tempat teraman. Itu tempat terbaik. Itu tempat saya memandang matanya. Itu tempat saya jatuh cinta. Show me your face, Lord.